Wanita yang mengaku ahli waris ini berusaha masuk ke area lahan yang menjadi sengketa di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta. Namun usaha itu dihalangi petugas keamanan. Keributan pun tak dapat dihindarkan. Dua pihak saling mengklaim sebagai pemilik tanah yang sah sesuai bukti yang mereka miliki. Kisru sengketa lahan ini membuat Badan Pertanahan Nasional dan polisi harus mengecek fisik tanah berdasarkan surat yang mereka miliki. Hanya pencocokan data, belum hanya menandakan apakah objek yang menjadi dipersepkan di kotak ini. Kami berdasarkan data di peta saja. Memang yang ditunjukkan posisinya ini, memang tanah ini belum sertifikat. Sengketa lahan antar warga masih akan dikaji kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diduga adanya 2 sertifikat ganda karena permainan mafia tanah. Dari Jakarta, Rizky Falupia News melaporkan. Warga Desa Budi Asih, Pulau Rimo, Banyuasin, berusaha membawa Zaini, korban penganiayaan, ke rumah sakit terdekat. Korban yang sudah berusia 60 tahun itu kehilangan banyak darah akibat penganiayaan Darwansyah. Korban meninggal dunia sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Korban alami 3 luka cukup serius di bagian kepala akibat sabetan parang panjang. Sehingga saat kami lihat ada motor yang sudah terlentang atau tergeletak dan ada korban yang sudah tengkurap di tanah. Polisi menangkap pelaku penganiayaan yang sempat melarikan diri ke Desa Wanamukti. Pelaku dibawa ke Mapolsek Pulau Rimau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penganiayaan itu bermula saat korban menegur pelaku yang sedang mencari rumput. Hingga menurut keterangan dari tersangka ini, korban mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar sebanyak 3 kali. Nah, setelah itulah spontan si pelakunya langsung tersulut emosinya. Polisi menggelar olah TKP untuk mencari bukti terkait kasus penganiayaan yang menewaskan Zaini. Polisi menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan yang membuat korban meninggal dunia. Pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful Ajus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Camar Hayenda, inilah Jurnal Lintas Anyus Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, setelah sempat terlibat kejar-kejaran dengan petugas kepolisian, seorang anggota komplotan begal berhasil diringkus. Dari tangan pelaku, polisi mendapati sepeda motor dan sebilah senjata tajam sebagai barang bukti. DA, anggota komplotan begal ini berhasil diamankan petugas gabungan Polres Lampung Timur saat mencoba kabur dari kejaran polisi dan warga. Sebelumnya, DA bersama rekannya melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Keduanya pun langsung tancap gas usai aksinya dipergoki warga sekitar. Masyarakat dan polisi yang mengetahui peristiwa tersebut melakukan pengejaran terhadap pelaku. Hingga akhirnya pelaku DA berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Batanghari, sekitar 10 km dari lokasi pencurian. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti senjata tajam dan 1 unit sepeda motor. Kini polisi masih memburu rekan pelaku yang berhasil kabur. Jalan depan, tahu bapaknya di depan itu, tapi bapaknya nggak tahu. Terus dia jalan lagi itu terus naik motor. Terus motor ibu diambil? Iya. Batanghari dilakukan penyekatan di depan polsek, kemudian juga terjadi penghadangan oleh anggota Batanghari dan Polsek Pekalongan sehingga tersangka dapat ditangkap. Akibat perbuatannya, DA dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan
dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto melaporkan. Tengah asik memainkan ponsel di atas motor, seorang karyawan kedai kopi menjadi korban begal di kawasan Semper, Kota Jakarta Utara. Aksi dua pelaku bersenjata tajam sempat rekam CCTV. Aksi nekat dua pelaku begal ponsel terekam CCTV saat beraksi. Satu pelaku menunggu di sepeda motor sementara satu pelaku lain masuk ke dalam halaman sebuah sasana olahraga di Jalan Semper, Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Pelaku yang beraksi pagi hari ini nekat masuk dan merampas ponsel yang sedang dimainkan pegawai kedai kopi di atas sepeda motornya. Para pelaku yang membawa senjata tajam sempat dikejar oleh korban, namun keduanya langsung tancap gas dan melarikan diri. Kita posisinya lagi sepi di sini. Ya, orang-orang TNI juga belum pada datang kan. Dia lagi tiduran di motor posisinya. Saya ke tribun langsung diambil handphonenya. Pasti motor tuh lagi tiduran. Itu satu orang apa? Satu orang yang ambil, yang satu posisinya di depan nungguin. Nungguin di sepeda motor? Ya, di sepeda motor. Yang satu masuk, itu udah bawa barang juga bang, bawa sajam juga dia. Berbekal hasil rekaman, korban berencana akan melaporkan kejadian ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Penculikan anak pengusaha kosmetik digagalkan polisi setelah sempat meminta uang tebusan 100 juta rupiah di Bali. Pelaku merupakan mantan karyawan pengusaha kosmetik yang teridentifikasi dari rekaman kamera pengawas sekolah. Diam. Kembali anak nanti. Mantuan merapat. Seorang pria pelaku penculikan anak ditangkap polisi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur, Bali. Sebelumnya pria berinisial WS ini menyandra seorang anak dan meminta tebusan sebesar 100 juta rupiah. Ia juga sempat membawa korban berputar-putar di kawasan Denpasar dengan sepeda motor. Pelaku akhirnya teridentifikasi dari rekaman kamera pengawas sekolah dasar. Ia diketahui merupakan mantan karyawan pengusaha kosmetik yang tak lain orang tua korban. Polisi mengulur waktu untuk mempermudah identifikasi pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap. Dalam penyelidikan terungkap, tindakan nekat pelaku didasar rasa kecewa karena diberhentikan sebagai karyawan. Kita lakukan penindakan penangkapan dan anak tersebut Astunggara dalam keadaan sehat dan selamat. Motif sakit hati karena diberhentikan kerja dari perusahaan orang tua anak tersebut. Pelaku kini dalam pemeriksaan anggota Polsek Denpasar Selatan. Ia terancam hukuman pidana hingga 12 tahun penjara sesuai pasal tentang penculikan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Berdalih si anak nakal, ibu tiri dan ayah kandung tega menganiaya dua anaknya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ironisnya kedua bocah disekap di rantai selama 2 hari. Dua bocah, I laki-laki berusia 7 tahun dan S bocah perempuan usia 9 tahun harus dirawat di rumah sakit usai menjadi korban kekejian orang tuanya. Pelaku tak lain ibu tiri korban NI 27 tahun dan ayah kandung korban JE 37 tahun. Keduanya tega menyiksa dua anaknya di kamar sebuah wisma Jalan Flores, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Aksi penganiayaan terungkap dari laporan masyarakat. Aparat Reskrim Polres Pelabuhan dan Resmo Polsek Wajo kemudian mendatangi lokasi dan menemukan korban tengah disekap dalam kamar mandi dengan badan dirantai besi. Kondisi korban juga sangat memprihatinkan. Tubuh penuh luka lebam dan kulit terkelupas akibat disiram air panas. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan Kota Makassar. Dilakukan Pak? Menurut informasi dari keterangan yang kami dapat bahwa ini anaknya katanya nakal. Keputusan anak-anaknya anak atau jangan dulu sampai sebegitunya disiksa ataupun dilakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti baik fisik dan maupun psikis. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri terancam pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang pria lajang tewas dalam kamar rumahnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Korban ditemukan warga dengan kondisi leher terjerat tali dan bersimbah darah.
warga desa Bantar, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah digemparkan penemuan jasad seorang pria dalam rumahnya. Korban, Ibnu Adam, 33 tahun, ditemukan ayah tirinya tergeletak di lantai kamar. Kondisi jenazah cukup mengenaskan dengan seutas tali menjerat leher. Selain itu ditemukan ceceran darah di kamar korban. Tim Inafis dari Reserse Kriminal Polresta Cilacap langsung menyelidiki kasus dengan memeriksa lokasi kejadian. Polisi memeriksa sejumlah saksi mulai dari keluarga korban serta tetangga. Dari keterangan keluarga tidak ada tanda mencurigakan dari mendiang yang sehari-hari berprofesi menawarkan jasa perbaikan ponsel itu. Yang masih ini ada lilitnya, karet masih, terus itu saya lepas, kasihan lah pipinya biru semua itu. Iya, darah itu, darahnya 4 lilitan. Usai diidentifikasi polisi, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Majenang untuk diotopsi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ainus melaporkan. 14 orang komplotan pembuat uang palsu digulung polisi di Tangerang, Banten. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti uang palsu senilai 15 juta rupiah. Polisi menggeledah seorang pria yang diduga pengedar uang palsu di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya menangkap 14 orang yang jadi anggota komplotan pembuat dan pengedar uang palsu. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti 15 juta rupiah uang palsu. Saat diperiksa petugas, para pelaku mengaku mengedarkan uang palsu dengan menukarkan 4 lembar uang palsu dengan selembar uang asli. Jawa Barat, kemudian daerah Kota Bandung. Jadi dapat kami pastikan bahwa pengungkapan ini adalah sindikat wilayah Jawa Barat dan Banten, yang mana yang bersangkutan sudah beroperasi kurang lebih selama 1 tahun. Kita berhasil menangkap mulai dari pengedarnya, kemudian perantaranya yang mencari atau pemasarannya, bahkan kita sampai si pembuatnya. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus pembuatan uang palsu ini. Sementara para pelaku bakal dijerat Undang-Undang tentang Mata Uang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, Anyus melaporkan. Ratusan polisi gerebek kampung narkoba dan judi. Selanjutnya hanya di Jurnal Lintas Anyus Pagi. Terima kasih Anda masih di Jurnal Lintas Anyus Pagi bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, berawal dari laporan warga terkait maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan judi, petugas dikerahkan untuk memberantas kejahatan terorganisir di sebuah desa di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Alhasil polisi berhasil menangkap 10 tersangka dan 4 diantaranya masih di bawah umur. Lebih dari 200 personel gabungan Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu, dan Brimob menggerebek desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang yang dijadikan kampung narkoba. Penggerebekan besar-besaran ini untuk menutup jalan pelaku melarikan diri dan mempercepat proses penangkapan. Polisi juga menyasar sebuah rumah yang disebut sebagai pusat judi konvensional milik salah satu warga. 3 orang menjadi target polisi. Namun polisi justru mengamankan 10 orang dan 4 diantaranya masih anak-anak. Hasil penggerebekan, polisi mengamankan puluhan paket narkoba berbagai jenis, senjata tajam, dan 1 buah senjata api beserta 4 peluru. Polisi juga menyita 5 mesin judi barbar, 3 buah sepeda motor, dan 1 kendaraan roda 4. Ya, mereka resah akan aktivitas khususnya bandar narkoba yang ada di sana. Dan juga ada judi jackpot ya jenis barbar. 10 pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Rejang Lebong. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, Anyus melaporkan. Seorang anggota Polantas menuduh pengemudi pick-up bermuatan pisang membawa sabu di Palembang, Sumatera Selatan. Usai viral, Polres Palembang memberikan klarifikasi. Penuduhannya pencemaran ini. Pencemaran ini. Kawan, saya punya hak. Bapak menuduh saya bawa sabu. Ya. Video yang direkam pengemudi mobil pickup di depan pintu tol Kramasan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Perekam video menyebut dikejar dan dihentikan petugas. Ia juga protes karena tak terima dituduh membawa sabu. Saat diperiksa, muatan mobil itu ternyata tumpukan pisang.
Menanggapi video viral ini, anggota Satlantas Polrestabes Palembang memberikan klarifikasinya. Ia mengungkapkan mobil pickup itu menggunakan plat nomor palsu dan pengemudinya tidak mau menunjukkan surat kelengkapan kendaraan. Polisi mencurigai muatan yang tertutup rapat. Jadi saya tidak menuduh, tapi saya mencurigai karena muatannya itu tertutup muatannya. Dia tidak terlihat dari luar apa isi sebenarnya dalam box tersebut. Saat ini polisi masih mencari pengendara yang membuat video viral tersebut. Usai kejadian, pengendara tersebut kabur tanpa menunjukkan identitas atau surat-surat kendaraannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainis melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jurnal Lintas Anyus pagi hari ini. Saya Camar Hayenda beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.